Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat, persembahan dari Jamu Tetes Bio 7. Seperti biasa, redaksi telah menyiapkan sebuah tema yang tentu akan kita coba kupas 30 menit ke depan bersama narasumber spesial kita. Siapa dia? Nah, ini langsung aja kita perkenalkan. Dokter Robert, kita sapa dulu. Gimana dok kabarnya Ya, dok? baik. Aduh, senang kalau udah dibilang baik itu dengan muka yang berseri-seri, saya juga tambah semangat dok. Ya, Ya. semangat kan nggak ngantuk nanti. Oke Bapak Ibu, tema yang udah disiapkan itu terkait dengan penyakit mata. 5 penyakit mata yang sering diderita. Ayo, siapa Bapak Ibu ataupun para pendengar yang mengalami sakit mata? Sakit mata ini tentu bermacam-macam. Makanya pada kesempatan ini kita hanya mengupas terkait 5 penyakit mata yang sering diderita. Nanti akan kita coba tanya Dokter Robert, apa sih yang paling sering diderita? Sebabnya kenapa? Cara menghindarinya gimana? Nah, ini nanti akan coba kita tanyakan secara jelas, tuntas, dan kita tentunya bisa mengetahui apa yang harus bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai sakit mata. Enggak enak. Ada orang berpikir kacamata itu gaya-gayaan. Enggak, karena membutuh. Dan kacamata itu enggak enak. Kalau nggak percaya, mau nyoba, yakin. Sebelum nyoba, dengarkan dulu nih penjelasan dari dokter. Langsung aja dok, 5 penyakit mata yang sering diderita. Seberapa banyak sih orang mengalami sakit mata dok? Jadi ya banyak, mulai dari yang ringan-ringan kan kayak mata merah, belean itu yang paling banyak juga Itu kan. termasuk kategori sakit Ya masuk mata? sakit mata juga kan, peradangan Oke. mata kan. Orang bilang konjungtivitis itu ada yang kena virus, ada yang kena inflamasi, banyak. Apalagi sekarang polusi lagi apa? Lagi Banyak tinggi-tingginya itu gitu ya. mata merah ya itu masuk sakit mata juga. Tapi itu kan termasuk kategori ringan ya. Iya. Rata-rata cuma dikasih tetes mata atau didiamin juga sembuh gitu loh, cuma mata Bawah merah. tidur juga Iya, hilang gitu ya. sembuh gitu loh. Nah, penyakit mata lain yang di masyarakat banyak yang impactnya tuh besar, itu kan ini gangguan refraksi orang bilang kan. Gangguan rabun jauh, rabun deket, mata tua ya kan, itu harus yang dikoreksi pakai kacamata, itu porsi terbanyak ini. Terus ada lagi glaukom, ya kan? Glaukom itu banyak juga nggak disadarin, tiba-tiba glaukomnya parah bisa menuju ke kebutaan kalau glaukom. Terus ada namanya degenerasi makula. Itu orang tua yang kelihatannya mulai kabur dikoreksi pakai kacamata kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata degenerasi makula retinanya yang memang karena faktor usia dia fungsinya jadi berkurang ya kan, jadi penglihatannya kan berkurang. Tapi degenerasi makula ini untungnya hampir tidak ada yang sampai buta. Paling kabur-kabur terus gitu. Nah, terus ada lagi penyakit orang tua juga nih, katarak ya kan. Oke. Banyak sekali itu katarak. Nah, katarak ini juga untungnya mudah ditanganin di kedokteran karena kan katarak itu kalau awal bisa dengan obat ditetes mata, obat-obatan minum juga ada. Tapi kalau nanti sudah terlalu mengganggu, dioperasi juga beres kan. Dioperasi diganti lensa buatan beres, sudah bisa ngelihat gitu. Nah, mungkin pendengar kita mungkin pengen tahu juga dok, ini sebenarnya kelima penyakit-penyakit tadi yang barusan disampaikan dokter itu secara rincinya mungkin seperti apa? Katakanlah misalnya tadi glaukoma, Ya, itu penyakit nanti seperti kita apa sih? bahas satu-satu. Penyebabnya apa gitu ya? Ya. Karena mungkin kita sering yang paling umum memang tadi masalah gangguan yang dibantu dengan kacamata Ya. sama tadi katarak. Itu Ya. adalah 2 penyakit rasanya yang memang paling sering diomongin orang. Ya, gitu. paling banyak. Karena Paling kok banyak kena gitu. katarak begini. Iya, ya, Ya. silakan dok. Jadi yang ngomong yang glaukom dulu deh. Glaukoma ya, oke. Glaukom ini penyakit yang kenapa sih glaukom itu? Jadi gini, di bola mata bagian depan tuh kan ada cairan kan, yang kornea, terus lensa nih. Nah, antara kornea sama lensa ini kan ada cairan. Makanya dia gelembung gitu ya. Nah, terus di belakang lensa tuh ada bukan cairan bening tapi jelly. Oke. Nah, glaukom ini tingginya cairan yang di depan ini, depan lensa. Jadi antara lensa dan kornea ini ada cairan, itu normalnya cairan itu kan diproduksi terus disedot. Dia sirkulasi. Diproduksi, disedot. Tapi pada glaukom itu fungsi resorpsinya terganggu. Glaukom itu ada 2. Glaukom sudut sempit sama glaukom yang sudutnya normal. Itu apa? Sebetulnya sudut ini loh. Jadi ini
kornea, ini iris ya, pupil orang-orang mata, sudut ininya. Ada sudut sempit itu, kenapa terjadi glaukom? Karena dia sempit sehingga cairan ini tadi yang diproduksi nggak bisa diserap balik. Karena sempit, kayak ibarat kalau drainase itu terlalu mepet gitu ya. Kegencet gitu kan. Nah, itu yang biasanya glaukomnya akut. Matanya sakit, merah, kepalanya sakit kepala, terus kalau lihat cahaya itu keluar apa tuh kayak bintang-bintang. Bukan, pelangi. Oh, kayak halo itu loh. Oh. Terutama kalau malam. Jadi kalau backgroundnya hitam. Kalau backgroundnya putih susah dilihat. Kita lihat lampu jalan contohnya malam. Tiba-tiba kok lampu jalan itu ada apa? Pelangi-pelanginya. Nah itu gitu. bisa jadi glaukom gitu loh. Oke. Saya lihat lampu dulu. Kalau yang ini kan kita kan kalau yang garis-garis itu namanya glare normal. Kalau saya pernah glaukom itu mendar dan mendar sekali kayak ada halo lingkaran-lingkaran gitu loh. Nah itu hati-hati kalau sampai kayak gitu ya coba segera dibawa ke dokter karena glaukom ini kalau dibiarkan ujungnya buta. Hati-hati. Dan glaukom ini bisa ditanganin dengan obat tetes ada yang diminum atau operasi. Terutama yang sudut sempit itu bisa dioperasi, ada tindakan bedahnya. Sebenarnya itu karena dia sudut menyempit sehingga tekanannya di depan itu jadi ya, tinggi. karena nggak bisa diserot. Jadi di sudutnya itu di pas tekuan sudut itu ada jaringan yang untuk menyedot si ini cairan bola mata. Lah kalau dia sempit kan kelipat gini ya. Menjadi kejepit lubangnya gitu jadi kecil kan, nah itu namanya glaukom sudut sempit gitu. Itu makanya terjadi glaukoma. Nah ada glaukom yang nggak sudut sempit. Ini kadang-kadang membahayakannya apa? Gejalanya ringan kalau yang itu. Jadi glaukom yang nggak sudut sempit itu rata-rata cuman itu lihat lampu jalan keluar pelangi tapi nggak ada rasa apa-apa. Nah ini juga bahaya juga kan karena kita nggak ngerasa ada kelainan didiamkan tapi itu lama-lama juga merusak retina sehingga menimbulkan kebutaan juga. Itu faktornya apakah karena memang faktor gen atau genetik. Jadi kalau karena kebiasaan. Enggak, karena glaukom rata-rata genetik. Jadi karena orang tuanya misalnya ada glaukom, anaknya ada kemungkinan juga glaukom. Kalau apa di keluarganya ada itu juga bisa jadi glaukom gitu. Nah, jadi hati-hati. Dan penanganannya seharusnya memang dengan penanganan medis gitu ya. Ya, itu nggak bisa dengan pijat tradisional atau apa nggak bisa. Mau nggak mau medis dan medis sudah bisa mengatasi. Itu yang pertama tadi masalah glaukom. Rasanya glaukom memang udah banyak tapi rasanya tidak terlalu banyak penderitanya mungkin ya dok ya. Ada tapi mereka nggak merasakan gitu. Nanti sudah tadi parah. Glaukoma yang sudut ringan, yang sudut lebar tadi. Ya, jadi nggak kerasa. Tahu-tahu kok penglihatan makin turun, dicek. Dia pikir mungkin, waduh, aku perlu ganti kacamata nih. Dicek kok nggak, tetap penglihatannya nggak bisa membaik. Setelah diperiksa tekanan bola mata, ternyata tinggi sekali. Nah, itu periksanya tekanan bola mata itu hanya bisa di dokter mata gitu. Kalau dokter umum nggak punya alatnya juga gitu loh. Kalau pasien yang mengalami glaukoma tadi terutama yang sudut apa tadi lebar, sudut lebar ya. Yang sudut sempit. Nah, sempit itu kan kerasa. Jadi pasti akan itu yang paling terasa apa sih dok yang dirasakan? Mata tuh sakit. Perih atau panas? Nyeri gitu. Mata tuh nyeri. Aduh nggak enak gitu. Terus sakit kepala. Selain tadi karena mata sakit tuh pasti sakit kepala. Selain tadi melihat lampu itu jadi ada pelangi gitu ya. Terus bahkan kalau yang parah tuh sampai mual muntah gitu. Nah kalau sudut sempit itu biasanya pasti ke dokter lah. Nggak mungkin dia tahan gitu. Jadi dia akan segera mencari itu kan pertolongan karena enggak rasanya udah setengah mati gitu loh. Apalagi di kepala ya. Iya nggak enak gitu. Mata sakit merah kadang-kadang mata sampai merah gitu. Yang kedua tadi glaukoma yang kedua apa dok? Katarak ya kan yang umum nih. Katarak nih memang paling banyak. Ya, nah kalau katarak itu ada faktor genetik tapi kecil. Kebanyakan faktor lingkungan. Nah ini yang harus perlu diperhatikan berarti. Ya, jadi katarak ini diperparah kalau orang itu ada diabetes. Karena si kadar gula yang berlebihan itu akan membuat lensa mata yang tadinya bening lama-lama menjadi keruh. Karena proses glycation namanya, pengikatan protein dengan gula. Itu glycation itu bikin lensa jadi keruh. Terus kedua merokok.
Merokok. Ya, merokok itu karena ini dia radikal bebasnya tinggi kan. Radikal bebas kan merusak protein juga, termasuk protein di lensa mata. Dia sebenarnya merusak di seluruh badan, tapi karena kalau merusak di kulit paling kulit kisut. Nah, kalau lensa mata tuh harusnya kan jernih kayak kaca bening gitu. Dia dirusak agak keruh dikit aja mata kita udah kerasa kan nggak enak gitu loh. Iya. Karena lensa tuh Sensitif, harus ya. bening. Nah, dia rusaknya rata sebadan radikal bebas itu, tapi di mata jadi bergejala kan karena sensitif dia lensa jadi bening, jadi keruh dikit aja. Kayak kacamata kita kotor dikit aja rasanya kan nggak enak kan. Nah, itu katarak gitu. Nah, gejala katarak itu awalnya tuh cuman sering silau. Karena apa? Cahaya yang masuk karena dia agak keruh, dipantulin nggak beraturan kan. Dibiasin nggak beraturan di belakang silau. jadi nggak enak silau, terus penglihatannya jadi agak kurang. Kalau apa remeng-remeng gitu susah ngelihatnya kayak orang rabun ayam tuh loh. Nah, terus kalau udah parah kan kelihatan tuh, kita deketin dilihat matanya kelihatan ada putih-putihnya kan di pupil tuh, ya kan? Di yang bola hitamnya itu ya. Nah, hitam di tengahnya lo itu ada kelihatan putih-putih gitu loh kalau udah. Jadi sebenarnya orang yang katarak itu sebenarnya gampang dilihat oleh orang awam pun mungkin kecurigaannya bisa dilihat gitu ya. Ya, dan ada lagi nih ada obat allopurinol yang dipakai untuk apa tuh? GOUT ya. Asam urat. Itu kalau dipakai dalam jangka waktu lama, tahunan, itu mempercepat timbulnya katarak. Sudah banyak penelitiannya. Komplikasinya Ya, ke makanya mata, ya. kenapa kalau allopurinol kita lihat itu harus dengan resep dokter, jangan sembarang minum gitu loh. Karena dokter yang resep itu akan udah mikirin itu. Jadi ini kalau tak Dosisnya kasih berapa gitu dosis ya? itu ada penelitian gini, ada yang minum sampai 400 mili sehari. Kan 200 nih 2 kali sehari 400. Selama 3 tahun rata-rata timbul lensa itu udah mulai ada kekeruhan. Karena di dalam lensa itu yang diambil itu pernah ada yang ahli yang neliti, mungkin iseng tuh gimana, lensa hasil operasian orang apa katarak itu, dia cek tuh ada allopurinol ya di dalam itu, di dalam lensanya itu loh. Efek dari tadi konsumsi obat-obat Ya, yang menaun ya. urat. Kalau cuman bulanan ya enggak. Itu yang di penelitian tuh 3 tahun ke atas. Itu sudah mulai timbul kekeruhan. 3 tahun ke atas mereka minum 400 mili setiap hari. Berarti 2 kali 100 kan itu allopurinol kan ada 100 mili ada 200 ini yang 200 2 tablet nah gitu. Makanya asam urat itu kan harus diperhatikan karena jangan mentang-mentang ada obat asam urat terus hidup sembarangan, makan sembarangan, pola hidup nggak diperbaiki, ada obat kok, nah itu bisa jadi katarak. Tadi saya sempat baca dok, selain faktor genetik yang tadi walaupun minor ya, sangat kecil, ternyata penyakit mata khususnya katarak ini mengambil porsi lebih besar dibandingkan dengan penyakit mata lainnya. Bahkan dari Departemen Kesehatan itu menyampaikan bahwa 80% penyakit mata itu ada di katarak. Nah ini sebenarnya kan kalau yang biasa kita lihat di masyarakat ya, orang katarak itu rata-rata usianya sudah lanjut usia. Apakah memang ini menyerang orang-orang dengan lanjut usia atau memang bisa diderita oleh orang yang masih muda juga? Jadi katarak pada umumnya itu diderita orang-orang lanjut usia, umur 60-70 ke atas. Karena memang pada orang umur 80 itu bisa dipastikan sudah terbentuk proses katarak, boleh ringan maupun berat ya. Yang ringan ya nggak terlalu mengganggu. Jadi secara alami sebenarnya itu ada proses ke arah sana. Iya, karena itu memang penuaan ya, aging itu. Katarak itu kan lensanya jadi tua gitu loh, tua jadi keruh gitu. Ya kayak itu ada paling gampang di mobil kita tuh, lampu depan mobil juga kalau udah lama jadi apa? Iya, jadi buram ya. Jadi buram. Nah ini katarak ini dipengaruhi juga oleh UV. Sinar matahari UV itu juga pengaruh besar sekali. Jadi katarak itu banyak menyerang pada orang yang kerjanya outdoor. Outdoor terpapar matahari terus masuk cepat katarak. Terus orang yang terpapar UV yang dari akibat ini kerja tukang las. Tukang las yang nggak mau sembarangan, jarang pakai kedok, jarang apa, nah itu bisa terjadi katarak gitu. Nah. Oke, jadi sebenarnya secara alami memang ada potensi untuk munculnya katarak itu, walaupun tidak bisa dipastikan pada usia berapa. Iya, gitu. Nah, ada juga kelainan gini, katarak pada anak-anak itu ada. Jadi katarak itu bisa bayi lahir sudah katarak bisa. Hah? Itu berarti kalau faktor genetik? bukan infeksi.
Jadi Oke. waktu ibunya mengandung anak itu dia kena rubella. Makanya rubella kan seorang imunisasi digencarkan. Karena kalau ibu itu sedang hamil dia terkena rubella, ibunya memang nggak apa-apa. Rubella itu cuma demam 2-3 hari. Sembuh ya sembuh. Tapi dia merusak organ-organ di dalam janin itu. Dampaknya justru ke si Ya, bayinya. jadi lahir bayinya sudah katarak, jantungnya pada bocor, macam-macam. Oke. Nah, rubella itu terkena, terus cacar air juga sama, ibu hamil kena cacar air, nah itu janinnya bisa rusak. Ya, dan saya pernah memang membaca sebuah artikel terkait dengan penyakit mata yang diderita oleh anak pas baru lahir. Jadi sama sekali dia tidak bisa melihat. Dan ini baru disadari setelah usia anaknya itu mungkin sudah mulai 1 tahun atau berapa. Ya, Kok nggak ada respon ketika dipanggil nggak dipanggil noleh, nggak ada nah. respon. Iya. Mungkin si anak merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ya, karena yang nggak pernah normal. melihat. Ya, Tapi setelah usianya itu nggak ada respon, akhirnya diperiksa dan ternyata anak itu buta. Butanya saya nggak tahu apakah karena katarak atau saya ya, lupa. bisa macam-macam sih. Akhirnya Ada. dioperasi. Kalau buta dioperasi sembuh kemungkinan yaitu katarak atau korneanya keruh. Kornea keruh kan karena contoh tuh bayi prematur. Kayak siapa yang Putri Ya, Aryani Putri itu. Aryani. Dia prematur dikasih oksigen, oksigennya berlebih itu merusak memang. Oke, jadi sebenarnya Kalau banyak. Putri Aryani itu retina yang rusak malah dia bukan kornea itu. Bahkan retina karena nggak tahu tuh kenapa gitu retinanya yang rusak karena oksigen berlebih. Oksigen itu makanya juga Oke. bukan sembarang juga kan anak Iya. prematur itu Jadi harus sebenarnya dikontrol. penyakit mata ini sangat selain banyak jenisnya, ternyata faktornya juga begitu banyak. Iya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ya ini tadi kita sudah bahas 2 ya dari 5 sakit mata yang umum diderita. Namun untuk poin 3, 4, dan 5-nya akan kita bahas. Namun kita berikan kesempatan Bio7 untuk melintas dulu. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Lima penyakit mata yang sering diderita. Ya, itu dia topik kita pada kesempatan kali ini bersama Dr. Robert, persembahan dari Jamu Tetes Bio7. Tadi kita sudah bahas 2 dari 5 ya, ada glaukoma dan juga katarak. Nah, yang ketiga apa nih Dr. Robert? Yang ketiga itu makular. Tadi makular udah belum ya? Belum. Belum ya. Jadi makular degeneration. Nah, jadi itu retina belakangnya nih sensornya kalau di kamera tuh CCD sensornya itu pada orang tua itu dia bisa mengalami penurunan fungsi. Namanya macular degeneration. Nah, itu ada 2 tipe tuh, white type sama dry type gitu. Tapi itu nanti detail tuh panjang tuh ditanya. Cuman tuh memang ya nggak terlalu banyak. Orang-orang udah tua misalnya terjadi macular degeneration itu ketahuannya kalau periksa ke dokter mata dan diperiksa di belakang lensa. Soalnya dia mesti ditetesin obat supaya pupilnya membesar, terus dia pakai alat gitu dilihat baru kelihatan. Oke. Nah itu memang nggak ada obatnya. Adapun obatnya tuh yang pakai itu kayak monoclonal antibody itu yang MAP itu bisa tapi ya nggak 100% menolong. Ini tadi yang dirasakan dengan penyakit makula ini tadi apa Dok? Penglihatannya menurun. Penglihatan Kayak menurun. lensa tuh kalau pernah lihat CCTV yang mulai kabur-kabur karena orang bilang oh hangus ini apa? Oke. Lensanya hangus gitu kan. Jadi lebih kepada penglihatan yang kok mulai Menurun secara ketajamannya umum menurun gitu Jadi ya. benar-benar lu kok ya. Pakai kabur. kacamata tetap tidak Dibetulin terbantu. nggak bisa gitu. kacamata dicek lensanya jernih nggak ada katarak nggak ada apa-apa kok menurun. Nah dokter biasanya mulai curiga nih coba
periksa retinanya, loh ternyata ada bercak-bercaknya. Oke. Nah itu rusak itu macular degeneration. Nah makular ini dipercepat ya, jadi bukan disebabkan tapi dipercepat. Dipercepat kalau orang itu merokok, orang itu diabetes, orang itu hipertensi dan hobinya makan lemak jenuh. Dipercepat, bukan disebabkan ya. Dipercepat bukan penyebabnya Ya, tadi jadi tapi kalau dipercepat. memang dia nggak bakat makular, makular itu juga genetik soalnya kan. Jadi orang kalau nggak bakat ya mau makan lemak-lemak, mau ngerokok ya nggak makular kan sampai meninggalnya gitu bisa. Jadi dia dipercepat gitu. Makanya kalau sudah ada keluarganya yang makular, orang tuanya atau apa ya kita ngindarin ini kan yang faktor-faktor yang faktor mempercepat risiko tadi ya. tadi. Ya jangan merokok, diabetesnya dikontrol, hipertensinya dikontrol ya kan. Terus makan lemaknya jangan terlalu makan lemak jenuh terlalu banyak gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini tadi penglihatan yang menurun dan tidak ada obatnya ya. Iya. Dibantu dengan kacamata pun tidak bisa. Nggak bisa. Jadi Oke. cuman diam kayak obat tadi yang monoclonal antibody itu yang itu hanya bisa menghambat proses gitu, ngerem gitu. Dan ini biasanya diderita segala umur atau Orang hanya tua. untuk orang tua aja? Semua orang tua rata-rata 60 tahun ke atas, 70 Karena memang tahun. penurunan secara Iya. fungsi organ Iya. yang menurun gitu ya. Waduh, oke. Jadi ternyata penyakit-penyakit mata ini lebih banyak diderita oleh orang-orang tua. Memang nih karena kan kelihatannya. mata tuh sebetulnya didesain oleh Tuhan itu sangat-sangat kuat tuh sebetulnya. Perlindungannya banyak, dikasih 2 supaya apa? Supaya kalau satu rusak masih bisa dikasih cangkang sel tengkorak yang Tengkorak keras untuk supaya menjaga gitu ya. terus mata tuh agak menjauh ke dalam supaya kalau kebentur nggak kena langsung, dikasih kelopak mata untuk nutup kuping kan nggak ada kelopaknya, nggak bisa nutup kan kuping gitu. Mata kan gitu refleks gitu mata tuh sangat kuat sebetulnya. Oke, asalkan dijaga dengan Ya. baik gitu ya. Dan yang saya dulu pernah diingatkan sama salah seorang teman gitu ya, terkait dengan bagaimana kita harus mensyukuri mata. Ini sebenarnya perbincangan yang ringan gitu ya. Waktu itu baru awal-awalnya gadget dengan kamera yang cukup bagus segala Iya. macam gitu. Teman saya cerita, kamu sadar nggak bagaimana Tuhan memberikan matamu yang begitu bagus ininya? Itu kalau dihitung berapa kamera itu? Oh ya Resolusinya mata nih nggak bisa nyanyi loh, mendekatin doang. Iya, artinya dia untuk fokusnya gitu, Iya. cepat banget fokus untuk jarak jauh dan jarak dekat dia cepat banget Dan fokusnya. resolusinya loh. Makanya ada kalau produk handphone ada retina display itu karena resolusinya itu dianggap sudah mendekati resolusi iya. retina, tapi belum bisa melebihi juga. Nah itu dia, jadi benar-benar harus dijaga. Oke, tadi baru 3 dok, sekarang yang keempat dok. Yang keempat itu retinopati diabetes. Nah ini kan jelas nih. diabetes. Berarti karena diabetes berarti. Karena nih. diabetes itu Oke, rusaknya. itu seperti apa yang dirasakan? Jadi Dok? retinanya rusak karena diabetes tadi merusak pembuluh darah yang ngasih makan si retina. Tadi retina itu kan di belakang mata nih, di belakang bola mata nempel gitu. Dia sensor-sensor kamera itu yang menerjemahkan cahaya menjadi impuls ke otak. Nah ini kalau orang diabetes pembuluh darahnya pada rusak, makanan nggak bisa diantar dengan baik ke retinanya rusak. Oke. Nah itu memang kelihatan nanti mata tuh kelihatan ada kalau ada tesnya tuh, ada alatnya tuh kayak kotak-kotak garis-garis tuh kita ngeliatin ada titik. Nanti kelihatan tuh ada yang kabur-kabur gitu. Nah biasanya juga sama penurunan penglihatan. Ini yang sering diingatkan oleh Orang- para ahli gitu ya. Kalau diabetes tidak terkendali, Ya hati-hati itu. kerusakan mata. Ini Ya, berarti ya itu. retinopati. Jadi kalau Oke. diabetes nggak dijaga, Diabetes, terutama kadar gulanya naik turun melonjak-lonjak nggak karu-karuan, nah itu akan mempercepat ini retinopati diabetes ini. Retinopati, Ya. diabetes. Retinopati diabetika. Nah, Susah amat. Gangguan mata karena diabetes, udah. nah jadi itu ya jelas caranya mencegah ya atur kadar gula darah, kontrol diabetes dengan baik. Itu akan menghambat terbentuknya retinopati diabetik tadi. Oke, jadi ini sebenarnya lebih kepada dampak dari penyakit lain gitu ya, ataupun gangguan kesehatan lain karena diabetes tadi. Iya. Yang komplikasinya sebenarnya diabetes itu kan tidak hanya untuk mata, banyak komplikasinya. Tapi salah satunya tadi ya untuk mata. Ini biasanya yang dirasakan apa dok? Itu penurunan penglihatan. Beda dengan tadi. Ya mirip makular makular degeneration tadi. mirip karena yang rusak retina. Iya, Ya mirip.
Cuman beda kalau makular itu nanti pada waktu dicek di pakai alat itu ya, kamera yang untuk lihat belakang mata itu kelihatan retinanya yang pada rusak gitu ya, ada titik bercak-bercak. Kalau retinopati akan kelihatan pembuluh darahnya yang pada rusak, ada blok-blok di sumbatan-sumbatan di pembuluh darah retina yang kecil-kecil gitu. Oke, berarti kalau terkontrol gula darahnya ini bisa kembali normal? Kalau sudah terjadi nggak bisa. Oh, nggak bisa Sudah lagi? terlanjur ya sudah terima. Oke. Nggak ada obatnya juga. Oke, iya. Sudah terlanjur soalnya, jadi jangan minta obatnya, nggak ada. Makanya sebelum itu terjadi kontrol gula darahnya. Oke, yang kelima apa ini, Dok? Kelima itu ini gangguan fungsi fungsi fisiologi mata tuh. Kayak juling, strabismus, amblyopia. Amblyopia tuh mata males. Mata malas. Ada, jadi Maksudnya gimana, Dok? gini, biasanya kejadian gini. Orang kan dikasih misalnya penglihatannya nggak bagus nih, bawa ke dokter mata atau ke toko kacamata, dicek, dikasih lensa yang sesuai. Udah dikasih yang sesuai, ada satu mata nih yang tetap aja Nggak berfungsi. nggak berfungsi maksimal, dikoreksi tinggi tetap Nggak nggak berfungsi. merespon gitu ya? Ya, nah itu mata males, namanya amblyopia. Bener, jadi itu saya juga pernah ngalamin soalnya. Mata males. Ya, jadi mata itu kan nggak dua tuh, mata kanan kiri itu nggak sama. 50% kerjanya, beda. Pada orang yang nggak kidal, orang normal itu mata kanan cenderung lebih dominan dibanding mata kiri. Kalau orang kidal rata-rata mata kiri lebih dominan dibanding mata kanan. Nah, mata yang nggak dominan ini kadang-kadang jadi malas. Kenapa? Yang kerja nih mata dominan nih, terus didominasi sama mata yang satu lagi gitu. Jadi ya? yang ini lama-lama turun fungsinya. Oke. Nah itu harus diatasin juga. Banyak cara tuh di kedokteran, ada yang mata dominannya ditutup pakai pad supaya ini dipaksa untuk apa? Bekerja. Kerja. Terus Paksa begadang. Ya, dipaksa itu supaya ini itu kejadian. Atau nanti kena mata yang nggak dominan, yang malas ini lama-lama dia nggak fokus. Yang dia gue nggak kerja ngapain fokus, juling lama-lama bisa-bisa. Karena yang kerja cuma ini terus, misalnya mata kanan terus yang kerja. Kalau kita ngelihat ke sesuatu, mata kanan yang ngarah gini, mata yang nggak kerja diem aja lah, akibatnya jadi mencong. Itu bisa dijuling. Oke. Dari semua tadi ya, dari 5 penyakit-penyakit tadi, Dok, tentu tidak hanya masalah gen, tidak hanya masalah keturunan gitu ya, pasti ada perilaku kita yang tidak sehat dan tentu bisa harusnya diatasi. Nah, secara keseluruhan apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya, Dok, untuk mencegah jangan terjadi kerusakan mata itu? Banyak ya, Dok. Tapi saya bicara yang umum ya, karena umum. Satu, gadget nih udah penyakit masyarakat tuh, gadget tuh kan udah nggak bisa dihilangkan kayaknya, Dok. Bijaksanalah menggunakan gadget. Ya. Salah satu jangan terlalu kelamaan, ada rule 20-20-20. Jadi 20 menit melihat gadget, kita istirahat 20 detik paling enggak. Oke. Istirahat 20 detik melihat sesuatu yang di atas 20 feet, karena ini aturan Amerika, 20 feet itu 6 meter. Oke. Jadi melihat jauh ya gitu aja. Jadi habis ngelihat gadget 20 istirahat menit dulu. Atau lihat komputer ya 20 menit, istirahat, ngelihat lainnya, ngelihat sekretaris yang cakep, ngelihat apa. Jadi apapun itu, apapun gitu. Lihat dari pemandangan. mata gadget atau komputer. 20 detik lumayan kan. Ya kalau bisa lebih bagus. Jadi jangan memang mau nggak mau kadang-kadang pekerjaan menuntut gitu, atau anak sekarang tuh kan sudah kerjaannya lewat handphone, PR-nya dikirim lewat handphone, lewat tablet, semua pakai itu, gamenya lewat itu. Nah itu ya bijaksanalah itu, karena itu salah satu penyebab mata rusak. Mata rusak kenapa? Strain itu. Jadi udah dekat terus mata tuh kan nggak boleh dilihat, kayak saya tangannya saya angkat terus gini 3 jam begini, wah sakit semua kan. Mata juga sama, 3 jam ngeliatin ini nggak gerak sama sekali, rusak karena ototnya akan kerja keras kan. Rusaknya berarti nanti gangguan refraksi ujungnya kan, jadi minus, jadi rabun dekat, rabun jauh. Nah itu karena itu diperparah ya. Walaupun ahli-ahli pada bilang tidak menyebabkan itu. Nah, memang bakatnya orang ini nggak ada minus, ya kemudian nggak minus. Tapi ada minus, pakai itu ya diperparah gitu. Karena mata itu nggak didesain untuk melihat sesuatu dalam jangka panjang, dia aja fiksasi gitu, nggak didesain untuk itu. Mata itu didesain untuk bergerak terus.
Di alam bebas manusia itu didesainnya untuk mata ngeliat-lihat ada bahaya, ada apa, ada makanan gitu kan, di alam liar dulu. Nah itu. Terus yang lain asupan makanan kan. Nutrisi. Nah nutrisi itu kan orang terkenal, pokoknya mata vitamin A. Enggak sepenuhnya benar juga. Vitamin A memang penting. Penting ya. Nah, tapi terus tidak satu-satunya. Tidak satu-satunya. Dan vitamin A itu sebetulnya gini, kebutuhan sehari kan 3.000 unit. 3.000 unit ya, vitamin A itu sehari. Wortel 1 biji itu 10.000 unit. Nah sebetulnya cukup. Tiga tapi, aja cukup. Ya, tapi kenapa kok ada yang kekurangan vitamin A? Ternyata dari penelitian kekurangannya itu biasanya bukan karena asupannya yang kurang, tapi penyerapannya yang terganggu. Rata-rata begitu, kecuali tinggal di daerah yang kelaparan, yang busuk lapar, ya itu benar vitamin A nggak dapat. Tapi kalau enggak, rata-rata itu karena penyerapannya yang terganggu. Jangan salah. Jadi ada yang salah, ini kurang vitamin A, dikasih makanan vitamin A dosis tinggi, dikasih wortel 1 kilo, dikasih bayam macam-macam. Kok enggak naik-naik? Ternyata karena dia diare kronis, dia ada kelainan liver, dia ada kelainan pankreas yang jadi enzim pencernaan yang karena vitamin A kan larut lemak nih, kalau dia enzim penyerapan lemaknya nggak bagus, otomatis vitamin-vitamin yang larut dalam lemak akan nggak optimal, vitamin A, D, E, K akan kurang ya. Nah terus ada juga asupan lain yang harus dipenuhi yaitu antioksidan. Ya, jangan lupa nih Bio7 ini isinya kan full antioksidan, itu sangat diperlukan oleh mata. Terutama antioksidannya nih saya namanya panjang nih apa? Zeaxanthin, lutein, ini antioksidan banyak dipakai untuk melindungi mata. Nah, terus vitamin C juga harus asupan tuh harus ada. Di Bio7 ada vitamin C-nya juga kan dari apa itu tumbuhan apa saya ada tuh pokoknya. Iya ada dari kulit manggisnya ada, dari jinten hitam pun ada. Terus vitamin E, vitaminnya juga harus ada asupan vitamin E ya. Terus zinc. Mineral ya. Ya, zinc ini dipakai untuk mengangkut vitamin A yang dari liver. Kan vitamin A kalau kita makan tuh ditimbunnya di liver. Zinc ini dipakai untuk mengangkut vitamin A dari liver menuju ke retina. Dari hati turun ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Ini bedanya berarti ya. Antara nutrisi dengan perasaan gitu. Iya, jadi zinc itu kan dipakai untuk itu ya. Terus masalah pelindung mata. Karena mata tuh harus dilindungin ya. Kalau kita bekerja yang misalnya banyak gerinda itu sebaiknya kita selalu pakai apa tuh? Safety goggle kan, kacamata pelindung yang benar, gitu ya. Jangan kacamata biasa. Karena kacamata safety yang untuk gerinda tuh rapet kan samping-samping, karena kalau enggak nanti percikan metalnya bisa masuk lewat samping. Nah itu pakailah yang benar. Kalau orang ngelas, jangan enggak ngelas tanpa kedok. Ya itu paling saya tuh kalau di orang lapangan tuh, kadang-kadang saya ngomel-ngomel karena itu loh. Kamu tuh nggak sayang ya gitu. Tapi nggak enak, itu memang nggak enak. Namanya pelindung tuh nggak ada yang enak gitu, nggak enak gitu. Tapi itu wajib gitu loh. Karena itu merusak mata bener loh, las itu. Ultravioletnya kan UVC itu, UVC itu kan merusak. Nah itu jangan lupa selalu pelindung. Terus kalau kita cenderung outdoor, itu jangan sering kena matahari langsung kena mata. Nah bisa dengan cara pakai topi kan. Pakai topi atau pakai kacamata pelindung juga, kacamata hitam. Nah cuman kacamata hitam nih hati-hati sekali. Kacamata hitam harus pakai yang berkualitas bagus, bukan mahal, berkualitas bagus. Itu yang dia certified bisa block UV 400 nanometer namanya. Karena kalau enggak pakai kacamata hitam malah tambah rusak mata. Oh kalau enggak sesuai standar ya, tadi. Karena gini, kita pakai kacamata hitam kan gelap. Kalau gelap pupil kan membesar kan. Nah pupil membesar, padahal ultraviolet itu kan tidak kasat mata, jadi masuk ini. Tambah banyak dia masuknya. Masuk banyak karena pupilnya membesar. Karena kalau normal nggak pakai kacamata, kita lihat silau gini, pupil sudah alam itu udah ngasih, dia mengecil supaya exposure-nya mengecil. Dengan kacamata hitam, dia membesar, ultravioletnya masuk. Apalagi terus kacamata hitam ini yang banyak celah di samping-samping, jadi dia membesar pupilnya, cahaya ultraviolet yang jelek tuh UVA, UVB. Kalau C kecil ya, karena C itu nggak bisa jauh. UVA, UVB itu masuk lewat samping-samping mata, samping-samping kacamata gitu loh. Jadi malah bahaya kan, matanya kondisi pupil besar,
UV-nya masuk. Nah, mata kita kan kalau kena UV nggak mengecil. Kalau kena cahaya kasat mata baru dia mengecil. Nah itu risikonya. Oh, jadi sebenarnya penggunaan kacamata tadi itu Nggak boleh banyak sembarangan. mungkin orang yang tidak mengerti. Kacamata apa yang cengdem tuh, ceng adem kan. Wah, itu bahaya gitu loh. Oke. Nggak harus mahal. Ada kok misalnya biasanya Tapi UV itu block bisa gitu. kita lihat dari speknya si Iya. kacamatanya. Iya, ada kacamata safety yang merek-merek bagus ya. Itu ada kok safety yang gelap itu UV block certified. Nah itu Oke. pakai yang begitu, jangan sembarangan juga. Kalau nggak, yang itu mending nggak usah pakai kacamata hitam, pakailah topi aja cukup gitu. Karena mata akan pupilnya mengecil, jadi sudah cukup melindungi juga itu. Jadi kalau punya duit atau punya beli yang berkualitas, nggak usah mahal banget tapi berkualitas bener, atau nggak usah sekalian, mendingan jangan beli yang tanggung-tanggung. Oke. Nah terakhir dok, karena waktu kita terbatas, untuk Bio7 yang terakhir nih, gimana untuk mencegah supaya secara keseluruhan? Ya tadi kan itu retina itu dipelihara dengan antioksidan kan, zeaxanthin, lutein dan lainnya. Makanya tadi ada anjuran kalau pengen sehat itu makanlah buah yang berwarna-warni, sayuran berwarna hijau gelap. Nah di Bio7 kan banyak sekali kandungan antioksidannya kan super banyak nih, terutama kulit manggis nih, banyak itu antioksidannya. Terus jintan hitam, terus temulawak itu ada kurkuminnya juga antioksidan. Jadi memang dia kaya antioksidan yang bisa membantu melindungi kesehatan mata, menjaga kesehatan mata ya secara umum. Waduh, akhirnya kita cukup tercerahkan ya. Terus jangan lupa nih saya mau ingetin, Anda tuh walaupun mata tuh kelihatan sehat, kalau bisa at least setahun sekali atau 5 tahun lah, atau sekali lah ke dokter mata. Periksa. Jangan merasa sehat Ya, terus. periksa. Karena ada penyakit mata yang tidak awalnya itu tidak terasa, tapi nanti kalau sudah parah baru kerasa dan fatal nggak ada. Harusnya dimulai obatnya. usia berapa dok? Dari muda, dari kecil kalau bisa sedapat mungkin Anda bisa, kan di sekolah juga periksa dokter mata sekarang. Anak-anak SD ya. Iya. Itu udah kayak saya 5 tahun sekali. Saya ngunjungin teman saya yang dokter mata. Mataku masih waras enggak? Baik, Dr. Robert, terima kasih bincang-bincangnya, rasanya cukup mencerahkan kita semua terkait dengan gangguan penyakit mata. Dan topik kita tadi itu 5 penyakit mata yang sering diderita. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Robert ya, dan bagaimana peran dari Bio7. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi pelajaran tentunya bagi kita. Dan jangan lupa konsumsi Bio7, karena Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia.